Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat Tuhan, perkenanan Tuhan saja kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus memotivasi dan menginspirasi hidup kita untuk kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena perkenanan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Secara khusus saya akan baca ayat 48, firman-Nya berkata demikian, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita hidup sempurna di hadapan Tuhan. Memang kesempurnaan itu hanya milik Tuhan saja, karena hanya Tuhan saja yang sempurna. Tapi tidak berarti bahwa kita pasrah, tidak berarti kita tidak punya daya upaya, tidak punya suatu usaha untuk kita terus bergumul dan berjuang untuk bisa mencapai kesempurnaan di hadapan Tuhan. Makanya dalam ayat 48, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Sama seperti Bapa kita di surga adalah sempurna, maka seharusnya kita anak-anaknya harus mewarisi DNA dari Bapa kita di surga yang sempurna. Terus belajar berusaha untuk kita menjalani kehidupan yang sempurna di hadapan Tuhan, karena itu Tuhan mau. Walaupun kita tidak bisa mencapai kesempurnaan itu, tetapi kita harus terus berproses untuk terus berusaha, sehingga ada kelemahan-kelemahan kita, ada kekurangan-kekurangan kita, ada ganjalan-ganjalan yang mengganjal ketidaksempurnaan kita, kita terus belajar untuk memperbaikinya. Tapi kalau kita tidak ada niat untuk hidup sempurna di hadapan Tuhan, bagaimana kita bisa mengoreksi, memperbaiki kehidupan-kehidupan kita yang membuat kita cacat di hadapan Tuhan? Setidaknya ada dua hal penting yang harus kita laksanakan, kita buat, supaya kita hidup sempurna di hadapan Tuhan. Yang pertama dalam ayat 17 ayat sampai ayatnya yang ke-42, Yesus menjelaskan mengenai hukum Taurat, mengenai 10 hukum Taurat yang dijelaskannya secara panjang lebar, mulai dari ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-42, yang menunjukkan di situ bahwa supaya kita jadi umat yang sempurna di hadapan Tuhan, maka kita harus mentaati hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Tuhan yang dia jelaskan dalam ayat 17 dan seterusnya berbicara mengenai membunuh, berbicara mengenai mempersembahkan korban, tapi juga berbicara mengenai berzina, tapi juga hukum-hukum yang lain. Itu menunjukkan bahwa kalau kita mau sempurna di hadapan Tuhan, kita belajar untuk terus mentaati hukum-hukum Tuhan itu. Kalau Tuhan berkata jangan berzina, kita berusaha untuk tidak berzina. Kalau firman berkata supaya kita belajar untuk tidak membunuh, ya kita belajar untuk tidak membunuh. Kalau firman berkata untuk kita berkata ya terhadap ya, ya kita harus berkata ya terhadap ya dan tidak terhadap tidak. Itulah hukum-hukum Tuhan yang diajarkan
oleh Yesus dalam nats pembacaan kita hari ini yang menuntut ketaatan dari saudara dan saya. Karena dengan mentaati hukum-hukum Tuhan itulah yang memungkinkan kita bisa hidup sempurna di hadapan Tuhan. Jadi kita terus belajar untuk mengoreksi diri kita, mengintrospeksi diri kita, hukum-hukum Tuhan mana yang selama ini kita langgar, yang selama ini kita tidak lakukan. Kita belajar untuk kita insaf dan kita belajar untuk mulai mentaati hukum-hukum Tuhan itu supaya kita bisa hidup sempurna di hadapan Tuhan. Yang kedua dalam ayat 43 sampai 47 secara khusus bicara, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di sini kita dituntut untuk bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi musuh kita. Jadi hidup sempurna di hadapan Tuhan, kita belajar untuk mengasihi musuh kita. Kita belajar mengasihi sesama kita, siapapun dia, apapun dia. Kenapa harus demikian? Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Disinilah keistimewaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada suatu standar plus yang dituntut Tuhan bagi saudara dan saya. Bahwa kita tidak hanya mengasihi sesama kita, tapi juga mengasihi musuh kita. Karena kalau kita hanya mengasihi orang yang baik dengan kita, firman bilang, apa jasamu? Karena pemungut cukai pun bisa melakukan itu. Jadi kesempurnaan di hadapan Tuhan adalah ketika kita punya standar plus dalam menjalani kehidupan ini, bahwa kita harus mengasihi musuh kita, bukan hanya sesama kita yang baik, yang hormat kepada kita, bukan. Tapi kepada siapa saja, bahkan termasuk kepada musuh kita, supaya kita bisa hidup sempurna di hadapan Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami hidup sempurna di hadapan Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mentaati hukum-hukum Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Dan tolonglah kami supaya kami mengasihi sesama kami, bahkan musuh kami sekalipun harus kami kasihi supaya kami hidup sempurna di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.